Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik nama-nama besar ulama yang berasal dari kalangan laki-laki, terdapat seorang ulama dari kalangan perempuan yang juga mempunyai peran besar terhadap transmisi keilmuan, khususnya dalam bidang hadis. Dia adalah Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Namun buat kalian semuanya yang tidak ingin ketinggalan kisah-kisah lainnya ataupun kisah-kisah terbaru, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel kita makin maju dan juga makin berkembang dan yang pastinya bermanfaat. Siapakah dia? Fatimah Al-Falimbani, ulama perempuan ahli hadis dari Palembang dan juga guru para ulama besar Nusantara. Pada abad ke-19 Masehi adalah masa kejayaan kaum terpelajar Nusantara di Haramain, yaitu di Mekah dan di Madinah. Nama-nama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dan Syekh Yasin Al-Fadani. Mereka merupakan sederet nama besar asal Nusantara yang mempunyai peran penting dalam transmisi keilmuan di Haramain pada masa itu. Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi penghulu ulama Hijaz, yaitu Sayyid Ulama Hijaz. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi didaulat menjadi Imam Masjidil Haram sekaligus mufti dari mazhab Syafi'i. Di balik nama-nama besar ulama yang berasal dari kalangan laki-laki tersebut, ternyata terdapat seorang ulama dari kalangan perempuan yang juga mempunyai peran besar terhadap transmisi keilmuan, khususnya dalam bidang hadis. Dia adalah Syekhah Fatimah Al-Falimbani, putri dari Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Rekam jejak keulamaan dan biografinya memang sangat sulit dilacak, namun namanya tercatat dan didokumentasikan oleh Syekh Yasin Isa Al-Fadani, yaitu seorang ulama dari Nusantara yang ahli di bidang sanad. Catatan mata rantai keilmuan yang disusun oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani dalam kitabnya Al-Iqad Al-Farid Al-Asanid menunjukkan satu nama ulama perempuan dari Nusantara yang mencorong di antara nama para ulama laki-laki. Dalam kitabnya tersebut, Syekh Yasin Al-Fadani menjelaskan sanad kitab Sahih Bukhari miliknya yang berasal dari yang pertama, Syekh Abdul Karim bin Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Muhammad Ali bin Ahmad Al-Minangkabawi. Lalu beliau menerima dari Al-Alamah Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabawi, di mana beliau belajar kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Maha guru ulama Nusantara ini menerima dari Syekhah Fatimah binti Abdul Samad Al-Falimbani. Lalu beliau menerima dari ayahnya, yaitu Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Falimbani. Lalu beliau menerima dari Syekh Aktib bin Hasanuddin bin Ja'far Al-Falimbani. Beliau menerima dari gurunya, di mana gurunya juga menerima sanad ini dari gurunya, dan seterusnya atau bersambung dengan ulama-ulama Timur Tengah hingga ke pengarang kitab Sahih Bukhari, yaitu Imam Bukhari. Nama Syekhah Fatimah memang tercantum di kitab milik Syekh Yasin, namun tidak ada keterangan jelas mengenai tahun berapa dia lahir dan tahun berapa dia meninggal serta bagaimana perjalanan hidupnya. Namun Mal'an Abdullah dalam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, biografi dan warisan keilmuan, sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana Fatimah Al-Falimbani mewarisi ilmu dari sang ayah. Dan ternyata sejak kecil Fatimah memang telah mendapat bimbingan langsung dari Syekh Abdul Samad dalam berbagai bidang keilmuan, hingga beliau menjadi seorang ulama perempuan dan menguasai bidang hadis. Oleh sebab itulah, setelah Syekh Abdul Samad wafat, Fatimah lah yang meneruskan aktivitas keilmuan ayahnya, dan banyak murid Jawi yang kemudian mendapat kesempatan berguru kepadanya. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam catatan Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Nawawi menerima sejumlah ijazah kitab dari Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dan mungkin sekali
pengijazahan tersebut bersifat umum, sehingga pasca wafatnya Syekh Abdul Somad, Syekh Nawawi kemudian mendalaminya melalui 2 orang murid langsung dari Syekh Abdul Somad asal Palembang yang senior, yaitu Syekh Mahmud Kanang Al-Falimbani dan Syekhah Fatimah binti Abdul Somad Al-Falimbani. Selain Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar Nusantara lainnya yang disinyalir pernah belajar kepada Syekhah Fatimah Al-Falimbani adalah Syekh Mahfud At-Tarmasi. Keulamaan Syekhah Fatimah Al-Falimbani juga disebut oleh Syafiyah Idris Fallati dari Universitas Jordan dalam penelitiannya yang berjudul Peran Perempuan dalam Melestarikan Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari abad ke-4 sampai 14 Hijriah. Syafiyah menjelaskan bahwa terdapat 3 ulama hadis dari kalangan perempuan pada abad ke-14 Hijriah atau pada tahun 19 Masehi. Yang pertama, Syekhah Ummatullah Al-Dahlawi dari India. Dan yang kedua, Syekhah Fatimah binti Abdul Somad berasal dari Palembang, yaitu di Indonesia. Dan yang ketiga, Syekhah Fatimah binti Ya'qub berasal dari Mekah. Walaupun riwayat hidup ulama perempuan bernama Fatimah Al-Falimbani masih menjadi misteri, namun ada beberapa karya peninggalannya yang menjadi bukti keulamaannya. Di antaranya Al-Faharis Al-Qaimah fi Asanid Fatimah, sebuah kitab yang berisi tentang kumpulan isnad dan daftar guru Syekhah Fatimah. Menurut Habib Salim bin Jindan, dalam manuskrip yang disusunnya, yaitu Raudat Al-Wildan fi Thabat Ibnu Jindan, kumpulan isnad tersebut didiktekan oleh Fatimah di rumahnya sendiri, yaitu di Mekah, kepada muridnya yang bernama Abdul Ghani Al-Ashi. Selain Al-Faris Al-Qaimah, karya lainnya dari Fatimah Al-Falimbani adalah Faidul Ihsani wa Midadal Rabbani fi Manaqibi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Kitab peninggalan Syekhah Fatimah adalah salah satu bukti keulamaannya. Selain itu, peninggalannya yang berupa catatan transmisi ilmu atau catatan mata rantai keilmuan dan daftar nama guru-gurunya menjadi bukti pentingnya sanad keilmuan seseorang, apalagi dalam bidang hadis. Selain menunjukkan kredibilitas keilmuan seseorang, transmisi keilmuan tersebut juga dapat memberikan informasi-informasi yang jarang diketahui banyak orang. Oleh sebab itu, setiap ulama biasanya mencatat mata rantai keilmuan yang dia terimanya, agar jelas siapa gurunya, bersambung kepada gurunya hingga ke penulis kitab, hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Sanad keilmuan memegang peranan penting, sebab sanad adalah semacam jaminan bahwa keilmuan yang didapatkan berasal dari pemegang otoritas agama yang kredibel. Bahkan sambung kepada Rasulullah SAW melalui sanadlah ilmu yang didapatkan bukan berasal dari sembarang orang. Dan inilah yang membedakan antara ajaran Islam dengan keilmuan yang lain. Adanya karya yang ditinggalkan oleh Syekhah Fatimah juga menjadi bukti bahwa sosoknya memang mempunyai banyak kontribusi dalam dunia keilmuan. Hanya saja rekam jejaknya memang terpinggirkan dalam catatan-catatan sejarah peradaban bangsa. Syekhah Fatimah adalah potret perempuan yang mau berusaha keras mendalami keilmuan hadis, yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai ilmu yang sangat rumit. Namun berkat dukungan ayahnya, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, yang seorang mujahid, mursyid, sufi dan penulis produktif, Fatimah Al-Falimbani menjadi sosok ulama perempuan yang sangat masyhur di tanah suci. Ulama perempuan ahli hadis dan pencetak ulama besar Nusantara, dan banyak ulama-ulama yang mengambil ilmu darinya. Dari Syekhah Fatimah Al-Falimbani, kita bisa belajar bahwasanya kaum perempuan juga bisa menjadi ulama besar, mempunyai kapasitas dalam mendalami sebuah bidang keilmuan, baik dalam bidang agama maupun lainnya. Kehadirannya mampu melahirkan generasi-generasi yang unggul di masa mendatang, dan kehadirannya bukan sebagai pesaing bagi ulama dari kalangan laki-laki, tetapi sebagai partner dalam membangun peradaban dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan dan dakwah Islam. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.